Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari PG PAUD semester 3 dengan NIM 2216202010. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah filsafat yang diberikan oleh Bunda Nuriyati MPD. Baik, langsung saja. Apa sih pengertian dari filsafat itu? Pengertian filsafat menurut istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo itu artinya cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Dan juga banyak ahli yang mendefinisikan apa sih itu filsafat. Nah, menurut Puja Wijatna berpendapat bahwa filsafat ini adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Dan juga ada di sini menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Di sini ada pandangan-pandangan dalam filsafat. Dalam perkembangannya muncul pandangan atau aliran yang menjadi dasar atau landasan manusia ketika hendak melakukan suatu tindakan. Hingga sekarang pandangan-pandangan tersebut masih dipraktikkan dalam bidang ilmu apapun. Nah, berikut adalah pandangan-pandangan filsafat tersebut. Yang pertama itu idealisme. Istilah dari idealisme ini dikemukakan oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Gramet pasti sudah tahu bukan, jika Plato memiliki pemikiran bahwa realitas yang paling fundamental dan realitas yang tampak oleh indera manusia adalah ide. Penekanan dalam pandangan ini idealis alam yang mana bersifat spiritual. Yang kedua yaitu ada humanisme. Sebenarnya sejak zaman kuno hingga pertengahan abad keempat Masehi, pendidikan yang ada di Yunani dan Romawi memiliki tujuan membentuk manusia supaya dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara serta bangsa. Kemudian selanjutnya di Eropa pada abad ke-5 hingga abad ke-14 juga terdapat pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup abadi dan mengatasi kebutuhan duniawi. Yang ketiga yaitu ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah pandangan yang sumber pengetahuannya berasal dari rasio, yaitu akal manusia. René Descartes dikenal sebagai bapak rasionalisme sekaligus sebagai tokoh filsuf modern. Selain itu ada juga tokoh John Locke yang berpandangan mengenai adanya tabula rasa, artinya itu setiap manusia diciptakan sama, layaknya kertas kosong. Dengan demikian para manusia itu harus dilatih dan diberikan pendidikan supaya dapat menalar dan tidak selamanya menjadi kertas kosong. Dan yang keempat di sini ada empirisme. Empirisme adalah pandangan yang sumber pengetahuannya adalah pengalaman. Sebab pengalaman selalu memberikan kepastian yang diambil dari dunia nyata. Pandangan ini juga berpendapat bahwa suatu pernyataan yang tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti. Yang kelima yaitu kritisme. Pada abad ke-18 terdapat seorang tokoh filsuf bernama Immanuel Kant yang berhasil menjembatani dua pandangan, yakni rasionalisme dan empirisme, sehingga menjadi pandangan kritisme ini. Singkatnya, pandangan ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Lalu yang keenam ada konstruktivisme. Pandangan ini dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710 yang menyatakan bahwa pengetahuan seseorang itu merupakan hasil konstruksi dari individu itu sendiri.
melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Dan di sini juga ada cabang ilmu filsafat. Keberadaan ilmu filsafat ini tidak statis begitu saja, melainkan dinamis yang mana berkembang sedemikian rupa sehingga semakin sistematis. Terlebih lagi, semakin berkembangnya zaman juga berkembang pola pikir manusia. Nah, berikut adalah 6 cabang studi dari filsafat. Yang pertama yaitu ada epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, dalam artian pengetahuan, dan logos yaitu kata, pikiran, atau ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Dan yang kedua yaitu ada metafisika, artinya setelah fisika. Cabang filsafat ini diperkenalkan oleh Andronikos dan Rhodes dari kumpulan buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles tentang hakikat benda-benda yang kita lihat pada dunia nyata ini. Yang ketiga yaitu ada logika. Menurut Rapar 1996, logika adalah cabang atau bagian filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dan yang keempat yaitu ada etika. Cabang filsafat ini disebut juga dengan filsafat moral, sebab mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia. Singkatnya, cabang filsafat ini memandang manusia dari segi perilakunya. Bahkan pada zaman Socrates, etika sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dan yang kelima yaitu estetika. Cabang filsafat ini mempersoalkan seni atau art ya, dan keindahan beauty. Hal-hal yang dibahas mengenai keindahan adalah kaidah dan sifat hakiki dari keindahan. Misalnya menguji keindahan dengan perasaan dan pikiran manusia, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu filsafat ilmu, yaitu cabang filsafat ini membahas mengenai hakikat ilmu. Penerapannya biasanya dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut supaya lebih jelas dan pasti. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan dari filsafat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.